Selamat datang di Minangkabau, sebuah ranah di bagian barat Sumatera. Dibentengi gunung yang berdiri kokoh, serta deretan bukit barisan dengan hijaunya paparan sawah dan birunya pesisir lautan. Di dalamnya, hiduplah berbagai suku yang bersatu dalam adat dan budaya, yang bersandi syarak bersandi kitabullah, yang menjadi penjaga warisan leluhurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Gusnita dengan NPM 2203090067 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Fahira Nurizati dari Prodi Studi Humanitas dengan NPM 2302180003. Saya Winda Oktaviani dengan NPM 2202070047 Prodi Sosiologi. Perkenalkan, nama saya Febriansyah, NPM 2202180008 dari Program Studi Humanitas. Perkenalkan, nama saya Winda Ramadhani dengan NPM 2203090057 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Kalista Versia dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NPM 2203090064. Materi yang pertama yaitu suku di Minangkabau. Pasukuan atau disingkat suku adalah sistem marga di Minangkabau yang diturunkan menurut garis keturunan ibu atau matrilineal. Pasukuan itu sendiri bermakna kelompok atau puak orang yang berasal dari satu keturunan. Kalau mereka berasal dari suku atau marga yang sama, misalnya sama-sama Piliang atau Caniago, berarti bersaudara. Oleh karena itu, pada adat masyarakat Minangkabau, sesama suku atau marga tidak diperkenankan untuk menikah. Yang kedua yaitu sejarah suku di Minangkabau. Menurut Tambo Alam Minangkabau, pada masa awal pembentukan budaya Minangkabau oleh Datuk Katumangguangan dan Datuk Parpati Nasabatang, hanya ada 4 suku atau marga awal yang dijadikan nama dari 2 kelarasan. Suku-suku tersebut adalah yang pertama yaitu suku Koto, kedua suku Piliang, ketiga suku Bodi, yang keempat suku Caniago. Sedangkan kelarasan yang dimaksud adalah kelarasan Koto Piliang dan kelarasan Bodi Caniago. Kelarasan merupakan sistem kekuasaan adat. Dalam perkembangannya, kelarasan Koto Piliang cenderung menganut sistem aristokrat, sedangkan kelarasan Bodi Caniago menganut sistem konfederasi. Nama-nama suku induk tersebut berasal dari bahasa Sangsekerta. Koto berasal dari kata koto yang berarti benteng atau kubu. Piliang berasal dari 2 kata, pi dan hiang, yang digabung berarti pilihan Tuhan. Bodi berasal dari kata bodi yang berarti terbangun. Dan Caniago berasal dari 2 kata, cana dan ago, yang berarti sesuatu yang berharga. Demikian juga untuk suku-suku awal selain suku induk. Nama-nama suku tersebut tentu berasal dari bahasa Sangsekerta dengan pengaruh agama Hindu dan Buddha yang berkembang di saat itu. Sedangkan perkembangan berikutnya, nama-nama suku yang berubah pengucapannya karena pengembangan bahasa Minang dan pengaruh dari agama Islam dan pendatang-pendatang asing yang tinggal menetap bersama. 2. Nagari di Minangkabau.
Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan, tepatnya setingkat dengan desa yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Nagari merupakan kumpulan dari beberapa jorong atau korong yang memiliki tujuan dan prinsip yang sama. Nagari dipimpin oleh seorang wali nagari. Wali nagari ini dipilih melalui musyawarah dan mufakat dari berbagai kumpulan jorong dan masyarakat melalui pemilihan wali nagari atau pilwana. Secara etimologi, kata nagari berasal dari bahasa Sanskerta Nogoram, yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Bentuk lain dari kata ini antara lain nagahi, nogari, nogohi, nogoy, nogori, nogohi, nogoy, nugoy, neghin, negara, negeri, dan nogoro. Nagari dipimpin oleh seorang wali nagari, Pangulu, Datuk dalam menjalankan pemerintahannya. Dahulunya, wali negari dibantu oleh beberapa orang wali jorong, tetapi sekarang dibantu oleh sekretaris nagari, Setnak, dan beberapa pegawai negeri sipil atau PNS yang jumlahnya bergantung dengan kebutuhan pemerintahan nagari tersebut. Wali nagari dipilih oleh anak nagari atau penduduk nagari secara demokratis dengan pemilihan langsung untuk masa jabatan 6 tahun dan kemudian dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Biasanya yang dipilih menjadi wali nagari adalah orang yang dianggap paling menguasai tentang semua aspek kehidupan dalam budaya Minangkabau, sehingga wali nagari tersebut mampu menjawab semua persoalan yang dihadapi anak nagari. Dalam sebuah nagari dibentuk kerapatan adat nagari atau disingkat KAN, yakni lembaga yang beranggotakan Tungku Tigo Sajarangan. Tungku Tigo Sajarangan merupakan perwakilan anak nagari yang terdiri dari alim ulama, cadiak pandai, niniak mama. Keputusan penting yang akan diambil selalu dimusyawarahkan antara wali nagari dan Tungku Tigo Sajarangan di Balai Adat atau Balairung Sari Nagari. Untuk legislasi dibentuk Badan Musyawarah Nagari atau BMN, nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Unsur dalam BMN memuat unsur padakan dan dilengkapi dengan unsur pemuda, wanita, perwakilan tiap suku nagari yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat dalam masa jabatan selama 6 tahun dan dapat diangkat kembali atau diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BMN ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan nagari, serta ditetapkan dengan keputusan bupati atau wali kota. Baik, di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi yang kedua, yaitu nagari di Minangkabau. Sistem kenagarian telah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Kerajaan Pagaruyung pada dasarnya merupakan konfederasi nagari-nagari yang berada di Minangkabau. Kemungkinan besar sistem nagari juga sudah ada sebelum Aditya Warman mendirikan kerajaan tersebut. Terdapat 2 aliran besar dalam sistem pemerintahan nagari di Minangkabau, yakni Kotopiliang dan Bodi Caniago. Yang keduanya mempunyai kemiripan dengan pemerintahan polis-polis pada masa Yunani kuno. Selain dipengaruhi oleh tradisi adat, struktur masyarakat, Minangkabau juga diwarnai oleh pengaruh agama Islam, dan pada suatu saat pernah muncul konflik akibat pertentangan kedua pengaruh ini, yang kemudian dapat diselesaikan dengan menyerasikan kedua pengaruh tersebut dalam konsep adab Basandi Syarak Basandi Kitabullah.
Nagari merupakan unit pemukiman yang paling sempurna yang diakui oleh adat. Nagari memiliki teritorial beserta batasnya dan mempunyai struktur politik dan aparat hukum tersendiri. Selain itu, beberapa kelengkapan yang mesti dipenuhi oleh suatu pemukiman untuk menjadi nagari diantaranya adalah balai adat, masjid, serta ditunjang oleh areal persawahan. 5 komponen utama pada nagari adalah berlebuh, bertapian, berbalai, bermasjid, dan bergelenggang. Dalam pembentukan suatu nagari, sejak dahulunya telah dikenal dalam istilah perpatah yang ada pada masyarakat adat Minang, yaitu dari tarata menjadi dusun, dari dusun menjadi koto, dari koto menjadi nagari, nagari Bapanghulu. Jadi dalam sistem administrasi pemerintahan di kawasan Minang, dimulai dari struktur terendah tersebut dengan tarata, kemudian berkembang menjadi dusun, kemudian berkembang menjadi koto, dan kemudian berkembang menjadi nagari, yang dipimpin secara bersama oleh para penghulu atau datuk setempat. Dan biasanya di setiap nagari dibentuk itu minimal telah terdiri dari 4 suku yang mendomisili kawasan tersebut. Berikut balai-balai yang tertera. Balai Nagari di Pantai Barat Sumatera tahun 1895. Balai Nagari Silago, Kabupaten Damasraya pada tahun 1877 sampai 1879. Balai Nagari Lubuk Gadang, Kabupaten Solok Selatan pada tahun 1877 hingga 1879. Yang terakhir, Nagari Pariangan di Kabupaten Tanah Datar. Kelarasan di Minangkabau. Kelarasan atau lare dalam bahasa Indonesia disebut dengan laras yang berarti kesesuaian. Sedangkan dalam art Minangkabau yang berarti payung hukum adat, mazhab adat, dan pemerintahan adat yang dipakai di Minangkabau. Kelarasan di Minangkabau ada 4, yaitu lare nan panjang, lare koto piliang, lare bodi caniago, dan yang terakhir lare nan bunta. Tetapi lare nan bunta belum terlalu terkenal cukup di Minangkabau. Yang pertama adalah Lare Nan Panjang, dipimpin oleh Datuk Bandaro Kayu. Di Lare Nan Panjang dialur oleh Kerajaan Pasumayam Koto Batu. Di Lare Nan Panjang, pepatah adat menyebutkan pisang sikale kale hutan, pisang simbatu dan bagatah. Bodi caniago inyo bukan, koto piliang inyo antah. Daerah kawasannya disebut 8 kota atas dan 8 kota bawah. Batasan wilayahnya disebutkan sajak dari Gubuk Sikala di Hilir sampai ke Bukit Tamasumudia, Saliliak Batang Bangkawe. 8 kota atas terdiri dari Gubuk, Sikaladi, Pariangan, Padang Panjang, Koto Baru, Sialahan, Koto Tua, dan Batu Taba. 7 kota bawah terdiri dari Gologandang, Padang Luwa, Turawan, Balimbiang, Kinawi, Sawah Lawai, dan Bukit Tamasu. Yang kedua adalah Lare Koto Piliang. Lare ini dibentuk oleh Datuk Katu Mangguangan. Koto Piliang lahir setelah adanya ekspedisi atau perluasan wilayah oleh orang-orang Pariangan menuju arah timur, yaitu daerah Dusun 25 Kaum. Daerah kawasannya itu ada 2, Langgam nan 7 dan Basa Ampe Balai. Langgam nan 7 terdiri dari Singkara, Sule Ai, Padang Gantiang, Sarwaso, Labutan, Batipuh, dan Simawang. Sedangkan Basa Ampe Balai terdiri dari Sungai Tarap, Sarwaso, Parang Panjang, dan Sumanya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu Lare Bodi Caniago. Lare Bodi Caniago dikembangkan dan dipimpin oleh Datuk Parpatianan Sabatang, yang mana pada sistem Lare Bodi Caniago lebih mengutamakan hasil musyawarah bersama sebagai keputusan tertinggi, yang mana mirip dengan sistem demokrasi saat ini, yaitu dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat. Daerah yang termasuk Lare Bodi Caniago disebut dalam Tanbo, yaitu Tanjung Nantigo dan Lubuk Nantigo. Tanjung Nantigo meliputi yang pertama yaitu Tanjung Sungayang, Tanjung Barula, dan Tanjung Alam.
Daerah Lubuk Nantigo meliputi Lubuk Sikarah yang ada di Solok, Lubuk Simaung yang ada di Sawah Lunto dan Sijunjung, dan Lubuk Sipunai yang ada di Tanjung Ampalu. Selanjutnya yaitu Lareh nan Bunta. Lareh nan Bunta merupakan sistem keselarasan campuran Lareh Kotopiliang dan Lareh Bodi Caniago. Lareh nan Bunta berpusat di wilayah Limau Jurai yang meliputi Silabua, Ampalu, Kotogadi, Balai Bunta, dan Dusun Tua. Dalam ungkapan ada Lareh nan Bunta diibaratkan sebagai berikut, yaitu Babunta Kiambang Tuo, Balubuak Tapian Mandi. Bodi Ciniago iyo juo Kotopiliang apolai, yang artinya berputar tanaman kiambang, berlumpur tempat pemandian. Bodi Caniago dia juga Kotopiliang apolai. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai Tagagala Minangkabau. Salah satu tradisi yang ada di dalam kebudayaan Minangkabau yaitu pembelian gelar kepada menantu atau semando. Tradisi ini merupakan hal yang lumrah dilakukan di kalangan masyarakat Minangkabau. Tradisi ini dilakukan kepada laki-laki yang baru menikah sekaligus untuk membedakan laki-laki yang sudah menikah dengan laki-laki yang belum menikah. Pada masa berdirinya Nagari di Pariangan, yaitu nagari tertua di Minangkabau, pengangkatan gala atau gelar sudah dilakukan oleh nenek mama kepada semando. Hal ini tertuang dalam pepatah yang berbunyi pancaringe tumbuh di paga diambil orang ka ambalau, ketek banamo gadang bagala, baitu adat di Minangkabau. Pepatah ini bermakna bahwa semua laki-laki akan mendapatkan gelar dari nenek mama atau paman ketika mereka sudah menikah. Di Minangkabau terdapat 3 gelar pusaka yang berbeda sifat. Yang pertama, gelar mudo atau gelar muda. Yang kedua, gelar sako atau gelar pusako kawum. Yang ketiga, gelar sasako atau gelar kehormatan. Gelar ini diberikan sering dikaitkan dengan ciri fisik, sifat, dan status orang yang akan menerimanya. Pemberian gelar sendiri harus dilakukan dalam ritual upacara pernikahan di Minangkabau. Pemberian gala ini dilakukan dalam upacara yang disebut Batagak Gala. Acara ini dilakukan di rumah keluarga mempelai laki-laki yang dihadiri oleh kerabat dari pihak laki-laki. Secara adat, sifat kedudukan semando terbagi menjadi 2. Yang pertama, orang lain yang menjadi pendatang di rumah istrinya, dan yang kedua, orang yang dihormati. Sumando harus dihormati karena dipertaruhkan keberlangsungan keturunan keluarga sang istri. Selain itu, Sumando juga mempunyai kewajiban untuk menjaga keseimbangan ekonomi maupun sosial antar keluarga istri. Sekian materi dari saya, terima kasih.